Halo anak-anak, Bapak Ibu semuanya, selamat bertemu kembali di Chapel hari ini, Jumat 19 November 2021. Bersyukur kepada Allah karena atas anugerahnya untuk sekali lagi kita boleh memuliakan dan menikmati Dia melalui pujian dan juga firman-Nya. Untuk memulai Chapel hari ini, mari kita berteduh sejenak, mempersiapkan hati kita untuknya. Roma 3 ayat 9 sampai 18. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah dosa-dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Perempuan mereka seperti kubur yang tenang, lidah mereka meraih-raih, bibir mereka mengandung dosa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang. Yesaya 53 ayat 4-5. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang ditanggung. Padahal kita mengira Dia tenang telah untuk betul dan tidak salah. Tetapi Dia tertikam oleh karena perbuatan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada dan oleh bingung-bingungnya kita menjadi sembuh. Baik, mari kita mengangkat satu buah pujian yang berjudul You Are My All in All. Worthy is your
Mari kita berdoa. Ya Allah yang begitu mengasihi kami sehingga rela mati bagi kami. Benar bahwa Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami boleh berkumpul secara virtual dalam chapel hari ini. Sekiranya Engkau memberkati kami dan melayakkan kami untuk memuliakan dan menikmati Engkau melalui pujian dan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak dan Bapak Ibu semua, mari kita mulai dengan mereview yang sudah kita bahas selama 4 hari ini. Hari yang pertama dikatakan bahwa semua orang berdosa. Tidak seorang pun benar sehingga tidak ada yang sanggup berdiri di hadapan Allah bahwa ia layak karena perbuatannya yang baik. Mengapa? Karena perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Sekalipun kita bisa berbuat baik, motivasi kita pasti sudah tercemar oleh dosa kita sehingga itu tidak lagi murni. Contohnya, saya melakukan perbuatan baik untuk dia karena dia telah melakukan sesuatu untuk saya. Jadi motivasi kita sudah tercemar oleh dosa kita. Tidak ada jalan lain dan hanya oleh pertolongannya yang mampu menyelamatkan kita. Di luar dari anugerah Allah, kita binasa. Di hari yang kedua, kalau kemarin kita mendengar kabar buruk bahwa semua orang berdosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, hari ini ada kabar baik, yaitu Yesus mengangkat dosa kita dan ditukar dengan kebenarannya. Melalui ketaatannya, kita dapat berdiri di hadapan Allah dan tidak dihukum karena dosa-dosa kita. Kebenarannya membuat kita dibenarkan. Allah tidak melihat lagi pada dosa kita, melainkan kebenaran Yesus dan mengampuni kita. Nah, inilah poinnya, kita dibenarkan. Pembenaran adalah pengumuman Allah bahwa kita tidak bersalah karena apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. Hal ini menjadi bagian kita hanya jika kita percaya dengan iman akan Yesus. Di hari yang ketiga, melalui kebenarannya yang membenarkan kita, Yesus menjadikan dirinya sebagai korban penebusan. Nah, ini artinya kita dibenarkan, ditebus, artinya ada keselamatan bagi kita. Kalau kita lihat ya, keselamatan dalam bahasa aslinya itu soteria, yang berarti pembebasan atau mengantar dengan aman melalui, gitu ya. Nah, ia memberikan pendamaian atau penebusan yang tuntas saat ia berkata sudah selesai di atas kayu salib. He is the Lamb of God. Ingat bahwa bagian terburuk dari salib bukanlah kesakitan jasmani, tentang duri, tentang cambuk, tentang paku, tentang ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengannya, atau bahkan ketika lambungnya ditikam, bukan. Tetapi yang paling buruk adalah keterpisahan saat Allah Bapa berpaling dari anaknya, menjauhkan wajahnya begitu ya, berpaling karena Tuhan Yesus menerima hukuman yang harusnya kita terima. Ia dibuatnya berdosa karena kita. Tetapi karena itulah Kristus membebaskan kita. Kristus mengantar kita dengan aman untuk menghadap Allah. Pada saat itulah kita dapat melihat bahwa kasih dan keadilan Allah nyata di atas kita melalui darahnya. Di hari yang keempat, ini menjadikan kita sadar diri karena tidak ada seorang pun dapat bermegah karena dirinya, karena perbuatan baiknya yang membuat dirinya selamat. Kenapa? Karena sekali lagi kita menjadi benar dalam pandangan Allah hanya oleh kebenaran Yesus yang dijadikan sebagai kebenaran kita. Di luar Yesus, satu-satunya hal yang dapat kita bualkan adalah dosa kita. Sehingga sekali lagi kebanggaan kita hanyalah di dalam Dia. Mari kita masuk ke hari yang kelima pembahasan hari ini.
Kita akan baca dari Yesaya 52 ayat 14 sampai 15. Yesaya pasal 52 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Kita akan mulai dari background ya. Nah, kitab Yesaya ini merupakan kitab nabi besar. Penulisnya adalah Yesaya. Yesaya hidup sesaman dengan Hosea dan juga Mika. Pelayanan Yesaya meliputi lebih dari setengah abad sejarah Yehuda. Ia bernubuat selama perluasan yang mengancam kerajaan Asyur, keruntuhan terakhir Israel atau kerajaan utara, serta kemerosotan rohani dan moral di Yehuda, kerajaan Israel Selatan. Sehingga temanya adalah tentang hukuman dan juga keselamatan. Tahun penulisan kitab Yesaya diperkirakan pada tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi. Nah, kitab Yesaya ini sering disebut sebagai Alkitab kecil. Mengapa? Karena kitab Yesaya ini terdiri dari dua bagian besar. Bagian yang pertama yaitu pasal 1 sampai 39, jumlahnya 39 pasal. Nah, Alkitab Perjanjian Lama kita terdiri dari 39 kitab. Isinya tentang nubuatan Yehuda dan juga Yerusalem. Lalu juga tentang dosa mereka dan hukuman Allah yang akan datang. Sementara bagian yang kedua yaitu pasal 40 sampai 66. Jumlahnya ada 27 pasal. Nah, seperti kitab Perjanjian Baru kita ada 27 kitab. Isinya tentang keselamatan untuk bangsa Yehuda di dalam pembuangan dan juga nubuatan paling akbar dalam Alkitab mengenai kebenaran Allah dan juga kemegahan rencana penebusannya. Nah, bagian yang kedua yaitu pasal 40 sampai 66 ini ditulis oleh Yesaya selama tahun terakhir dari hidupnya, di mana Allah menyatakan nubuatan-nubuatan yang memberikan pengharapan dan juga penghiburan kepada umatnya. Dalam hal ini kepada Yehuda yang ada dalam pembuangan ya. Nah, bagaimana tentang ayat kita hari ini ya? Yang kita baca Yesaya 52 ayat 14 sampai 15. Nah, bagian ini masuk ke dalam bagian kedua kitab Yesaya, yaitu tentang penebusan. Dalam kitab ini, sebelum Yesus lahir, domba-domba itu disembelih sebagai korban bagi dosa. Nah, darah domba itu akan dipercikan pada mezbah untuk menunjukkan bahwa korban yang telah dipersembahkan demi orang yang berbuat dosa tersebut. Jadi, nanti ketika kita buat dosa ya pada masa lalu, kita harus bawa domba. Nah, domba itu akan disembelih begitu, kemudian darahnya akan diperciki, yang menunjukkan bahwa darah itu akan mengganti orang yang berbuat dosa tersebut. Gitu. Nah, pada ayat yang kita baca hari ini, dia menggunakan orang ketiga tunggal, ia atau dia, yang mana merujuk bukan lagi pada domba begitu ya yang disembelih, tetapi pada Yesus ya yang akan ini nubuatnya untuk yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru gitu ya. Nah, Yesus dan penderitaannya yang sangat dahsyat dikatakan bahwa ia akan memerciki banyak bangsa dengan darahnya. Hal ini mengingatkan kita kembali pada ini ya, domba yang disembelih, yang dikorbankan untuk mengganti dosa pada saat orang Israel dulu begitu ya. Sehingga Yesus itu juga sering disebut sebagai domba Allah atau Lamb of God. Nah, Allah memilih menjadi manusia, menjadikan penderitaan manusia itu sebagai tempat kudusnya. Kalau kita ingat ada istilah namanya inkarnasi begitu ya. Ketika Allah
datang sebagai manusia untuk menebus dosa-dosanya kita. Nah, dia menjadikan penderitaan manusia ini sebagai tanda kutip tempat kudus kehadiran dan juga karyanya. Nah, sejak dilahirkan sebagai manusia, Kristus Yesus ini telah menjalani setiap bentuk rasa sakit sebagai seorang manusia, begitu ya. Ada penolakan, ada kehausan, ada kelaparan, ada kemiskinan, tidak punya rumah, bahkan kuburan, begitu ya. Nah, lalu dia juga merasa dipukuli, kehilangan orang yang dikasihi, menjadi korban ketidakadilan, dan juga dia merasakan yang namanya kematian. Ya, pada saat itu ketika ia mati di atas kayu salib. Tapi sekali lagi, bukan penderitaan jasmani yang paling buruk begitu ya, tapi keberpalingan Allah Bapa terhadap anaknya karena dosanya kita. Itu yang paling buruk yang Tuhan Yesus rasakan ketika dia menjadi manusia begitu. Nah, Yesaya mengatakan bahwa Yesus itu akan sangat menderita karena menanggung dosa-dosanya kita. Penampilannya akan begitu sangat buruk begitu ya. Kalau kita pernah nonton The Passion of the Christ begitu ya, kita lihat itu pada saat Yesus memikul salib, pada saat Yesus dicambuk begitu, itu sangat mengerikan begitu ya. Tubuhnya disakiti dan dilukai dengan sangat mengerikan sehingga ia bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Gitu ya. Coba kita bayangkan kalau kita ada pada saat itu, pada keadaan yang sebenarnya, pasti lebih sangat mengerikan lagi gitu. Tetapi ingat sekali lagi ya, Ibu tekankan bahwa yang itu bukan bagian yang paling terburuk. Yang paling terburuk adalah tadi keterpisahan dengan Bapa. Itulah yang paling mengerikan yang Yesus rasakan. Tetapi dengan begitu, Yesus telah menuntaskan masalah terbesar kita, yaitu dosa. Dosa yang membuat kita terpisah dari Allah gitu. Nah, ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika Yesus bilang sudah selesai, darahnya yang tercurah itu membasuh kita. Ya, darah yang keluar dari lukanya yang tersalib itu membasuh kita. Nah, karena darahnya yang dipercikan sebagai pendamaian bagi dosa kita, kita dapat mendekat kepada Allah. Ya, kita dapat mendekat kepada Allah karena kita sudah dibasuh bersih oleh darahnya. Itulah sebabnya kita dapat menyanyikan lagu yang mengatakan bahwa darah Yesus membasuh dosa kita. Dan pada akhirnya, melalui karya penebusannya, semua bangsa akan tertegun, kagum melihat dia. Nah, inilah kemenangan yang mengagumkan dari salib Kristus melalui kehinaannya. Ya, kita diperdamaikan dengan Allah, kemudian semua bangsa akan memuliakan dia. Nah, mari kita berefleksi. Yang pertama, mengapa Yesus harus mati begitu mengerikan bagi saya? Nah, pertanyaan ini pasti sudah sering kita dengar. Tetapi ketika kita baca, ketika kita dengar hari ini lagi, tentunya itu bukan kebetulan, begitu ya. Bukan kebetulan kita ditanyakan sekali lagi mengapa Yesus harus mati begitu mengerikan bagi saya. Yang kedua, apa respon saya atas pembenaran penebusannya sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerahnya yang sangat besar itu bagi kita. Mari sekali lagi kita membuat komitmen atas anugerah yang sudah kita dapat melalui pengorbanan Yesus bagi kita. Sambil lagu Above All dimainkan, mari kita sama-sama berefleksi dengan dua pertanyaan yang telah diajukan ini. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms,
above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and loved like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang telah membenarkan kami, menebus kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dilayakan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas perenungan di chapel hari ini. Biarlah kami terus disadarkan bahwa kami manusia yang berdosa, yang hanya selamat oleh karena anugerah-Mu. Sehingga kami hidup hanya untuk menikmati dan memuliakan Engkau lewat setiap anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami melakukan bagian kami hari ini melalui kekuatan Roh Kudus-Mu ya Allah. Dan sekiranya chapel hari ini dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Domba Allah, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, chapel hari ini selesai. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.